Oke, berikutnya saya akan melanjutkan materi ke array list. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa array ini memiliki keterbatasan bahwa ukurannya yang tetap. Sehingga kalau misalnya kita sudah buat array-nya itu panjangnya 10, kalau kita ingin menambahkan data lebih dari 10, maka tidak dapat lagi kita lakukan. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, kekurangan tersebut, Java menyediakan Java Collection Framework di mana banyak tipe-tipe koleksi data yang bisa disimpan. Salah satunya ini adalah array list. Nah, kenapa dinamakan array list? Karena memang strukturnya itu mirip seperti array, ya. Ciri-cirinya mirip seperti array. Nah, namun dia fleksibel. Jadi, array list ini adalah suatu array dinamis yang digunakan untuk menyimpan elemen. Array list ini merupakan turunan dari interface list. Jadi, kalau dilihat dalam hierarki inheritance pada Java, ya, array list ini turunan dari kelas abstract list. Abstract list ini sendiri mengimplement interface list. List ini sendiri adalah turunan dari collection, dan collection itu turunan dari iterable. Jadi maknanya array list itu akan memiliki semua sifat-sifat ini. Jadi dia bisa diiterate, ya, diakses satu persatu. Dia juga berupa collection, dan dia juga berupa list. Nah, array list ini ciri utamanya kapasitasnya itu bisa kita tambah sesuai keperluan. Jadi bisa fleksibel berapa ukuran datanya. Dan sama seperti array biasa, kita juga bisa dapat menghitung jumlah data yang ada di dalamnya menggunakan size. Nah, setiap data di dalam array list itu disimpan dengan indeksnya juga. Dan kita susun objeknya itu sesuai urutan indeks. Dan data dapat mudah untuk ditambah dan dihapus. Nah, nilai indeks ini bisa berubah jika data kita hapus atau kita tambah. Metode utama pada array list ada add, get, remove, dan size. Namun banyak metode-metode lainnya lagi. Untuk detailnya bisa dilihat di Java API. Nah, ada 3 konstruktor pada array list. Pertama, array list yang biasa, ya, yang kosong. Kemudian ada array list diberikan parameter collection. Jadi, kita berikan suatu data yang tersimpan di dalam collection, kita masukkan ke dalam suatu array list. Kemudian ada juga array list yang kita buat langsung kapasitas awalnya berapa. Nah, cara untuk membuat array list, nah di sini kita memanfaatkan interface-nya untuk menyimpan data array list-nya, yaitu list string, ya, list string. Nah, di sini sebetulnya penggunaan dari generic. Nah, generic ini materinya akan dijelaskan kemudian, ya. Namun di sini bisa dilihat bahwa ada kurungan siku seperti ini. Nah, ini menandakan bahwa list di sini adalah generic. Nah, penjelasan lebih detailnya itu nanti pada bagian generic. Nah, list, kemudian tipe datanya string, nama variabelnya list, sama dengan new array list. Ya, tadi karena udah kita buat string, maka di sini juga harus string, di mana ada data awalnya yaitu C. Nah, kalaupun tidak ada data awal, maka langsung kosong, tidak ada data. Nah, namun mulai dari JDK versi 7 dan terbaru, cara untuk membuat suatu array list yang baru caranya seperti ini. Oke, berikut ini contohnya. Ya, ada list, kemudian cara untuk menambahkan data menggunakan add, jadi list.add Banda Aceh, kemudian Medan, Gorontalo, kemudian kita cetak, maka yang nanti akan tercetak adalah Banda Aceh, Medan, dan Gorontalo. Kemudian list.add Banjarmasin, maka cetak lagi, maka akan ada tambahan Banjarmasin di ujungnya.
Kemudian list.remove null, maknanya kita ingin menghapus data pada indeks ke 0. Nah, sewaktu kita cetak, maka data yang Banda Aceh tadi sudah tidak ada lagi, sehingga hanya akan ada Medan, Gorontalo, dan Banjarmasin. Kemudian string kota sama dengan list get 1. Nah, get di sini gunanya untuk mendapatkan data. 1 adalah indeksnya, berarti get 1 maknanya mendapatkan data pada indeks ke-1. Nah, jadi kalau kita print, kemudian kota kedua adalah Gorontalo. Nah, kemudian int post sama dengan list.indexOf Banjarmasin. Nah, di sini metode indexOf digunakan untuk mengetahui indeks daripada suatu data. Jadi di sini ingin kita ketahui indeks daripada data Banjarmasin. Maka nanti kemudian akan tercetak Banjarmasin di posisi ke-2. Nah, iterasi elemen pada collection ada dua cara. Secara umumnya kita bisa menggunakan loop. Nah, namun ada juga dengan menggunakan iterator. Nah, di sini adalah contoh pertama dengan menggunakan iterator. Nah, iterator ini adalah interface yang khusus digunakan untuk mengakses data yang ada di dalam collection satu persatu bermula dari awal hingga terakhir. Nah, caranya seperti ini. Iterator, ITR sama dengan ITR ini hanya sekedar nama variabel, kemudian iterator di sini adalah interface-nya, list.iterator. Jadi data list ini tadi dot iterator, maka dia akan mengembalikan suatu iterator dari list tersebut. Sehingga kemudian kita bisa mengakses data di dalamnya satu persatu. Ya. Nah, namun jangan lupa sediakan pengujian selagi data masih ada, itr.hasNext, selagi data masih ada, maka kita cetak. Caranya untuk mengaksesnya dengan menggunakan metode next. Jadi itr.next. Nah, cara yang kedua dengan menggunakan loop for each. Nah, di sini memang penggunaan loop for each ini dikhususkan untuk tipe data collection. Jadi kalau for biasa itu bisa bebas untuk data apa saja, namun for each memang dikhususkan untuk tipe data collection, baik itu berupa array maupun objek-objek yang ada di dalam Java Collection Framework. Nah, penggunaan for each ini sangat mudah, ya. Jadi hanya sekedar menuliskan for, kemudian string obj adalah objek sementara tempat data pertama yang kita baca disimpan. Nah, data koleksi yang kita baca yang adalah list. Jadi maknanya untuk setiap data yang ada di list, simpan di obj, kemudian diproses. Nah, di sini diproses hanya sekedar dicetak. Jadi makna dari for each adalah untuk setiap data yang ada di dalam suatu collection tertentu, simpan sementara pada variabel temporary ataupun obj di sini, kemudian proses variabel tersebut. Ya, jadi for each ini digunakan untuk mengakses data satu persatu.